Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi al-kiram ajma'in. Wa ila hadratil jamil masyayikhina wal masyayikhina khususan hadratil syayikhina Abu Syekh Maimun Zubair wa ali baitihim al-kiram. Wa nafa'ani min ulumihim wa barakatihim wa nakhusu khususan hadratil jami'il masyayikhina wal masyayikhina wal jami' asatidina wal jami' mu'allimina wal jami' musannifil kutub khususan hadratil syekh Salim bin Sumair al-Hadrami wa khususan hadratil syekh Muhammad Nawawi Umar al-Jawi rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ani min ulumihim wa barakatihim syaulillahi lana wa lahum al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani min ulumihi wa barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memasuki fasal yang baru yaitu aqallus salami Bang. Aqallus salami yaitu paling minimal salam. Ada tambahan mengenai penjelasan tasyahud yang tempo lalu kita bahas. Jadi setelah kita mengetahui tasdid dan tasyahud, tasdidnya tasyahud yang harus dijaga yaitu minimal ada 16 Pak. Jadi 16 itu ternyata ketika saya cari di kitab yang lain, di kitab Kifayatul Akhyar, itu kalimat itu kurang lebihnya at-tahiyyatu lillah salamun alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Salamun alaina ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Terus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi itu jumlahnya ada 16. Jadi kalau yang biasa kita lafadzkan kan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Nah itu yang lengkapnya ada 21. Nah paling minimal yang harus kita jaga itu ada 16. Nah lafadznya yang tadi. Jadi lafadznya at-tahiyyatu lillah salamun alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Salamun alaina terus wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu jumlahnya ada 16 Pak. Berikut koyo tanwin bertemu ro niku kan bacaan idgham bilahunna. Itu dikatakan tasdid itu. Terus asyhadu alla kan tulisannya an la mocone Allah, itu juga termasuk tasdid. Itu kudu dijaga jumlahnya ada 16. Nah setelah tasyahud itu ada yang disunahkan Pak. Jadi setelah kita membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah setelah itu tasyahud sholawat dereng nggih wingi. Dereng Bang. Nggih. Tasdidatu aqalli sholati. Nah kalau tasyahud itu kan cuman sampai di lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dah, itu tasyahud namanya. Nah setelah itu kita juga diwajibkan di dalam tasyahud membaca sholawat. Jadi sholawat itu kefarduan sendiri ya, tasyahud kefarduan sendiri gitu. Nah tasdidnya sholawat di sini dikatakan faslun tasdidatu aqallis sholati utawi pirang-pirang tasdide paling minimali sholawat ala nabi ing atase kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arbaun, itu ada 4 tasdid yang harus dijaga dalam membaca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu minimal ada 4, yaitu Allahumma utawi kalimat Allahumma alal lami iku tetep ing atase dhuwure lafat dhuwure huruf lam wal mimilan
dan mim. Nanti tasdidnya dalam lafadz Allahumma ada dua, di lam dan di mim. Allahumma itu dua. Terus sholli utawi kalimat sholli ala lami iku tetap ing ngatasi huruf lam sholli. Satunya lagi ala Muhammadin utawi kalimah ala Muhammadin alal mimi iku tetap ing ngatasi huruf mim. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, itu paling minimal. Setelah itu selesai, nah setelah baca sholawat, nah itu disunahke Pak, disunahke iku membaca doa sakbari tasyahud akhir. Ya, sebetulnya doanya itu apa saja Pak. Jadi setelah kita membaca tasyahud sholawat, nah bariku disunahke doa. Doanya apa aja yang kita ingin doakan. Nah afdolnya itu at-ta'awud minal adzabi wal fitan, itu meminta perlindungan daripada azab dan fitnah, itu paling afdolnya. Jadi ketika Kanjeng Muhammad SAW dalam kitab dalam khobar yang apa salam, ya artinya khobar yang sahih, idza tasyahada ahadukum falyasta'id billah. Jadi ketika engkau itu membaca tasyahud, maka falyasta'id billahi, maka mintalah perlindungan kepada Allah Ta'ala min arba'in, dari 4 hal. Jadi ketika kita setelah tasyahud niku disunahke membaca doa ta'awud, doa minta perlindungan dari 4 hal. Namun ini Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu 4 Pak. Nanti minta perlindungan kepada azab kubur 1, kedua azab neraka, dan ketiga fitnah dunia dan setelah mati, dan yang keempat fitnah masihid dajjal, fitnah dajjal. Ini disunnahke dibaca setelah kita rampung tasyahud, sebelum salam. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu lengkapnya. Nah setelah itu baca ini, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Jadi nggak butuh Arab Pak, artinya bisa bahasa Indonesia, yang penting nggak diucapkan lah gitu. Nanti minta perlindungan daripada azab kubur, azab neraka, terus fitnah dunia dan setelah mati, dan fitnah dajjal. Bahkan ada yang mengatakan Pak, niki ngendikane Imam Syibro Malisi, jadi ngendikane wa yukrahu tarku dzalika, jadi dimakruhkan meninggalkan itu. Jadi hukumnya makruh, bahkan ketika sakbari tasyahud sholawat nggak moco ta'awud niki, itu hukumnya makruh gitu. Wahwa akaduma. Bahkan sebagian ulama niku ada yang mewajibkan, ya. Sebagian ulama ada yang mewajibkan setelah tasyahud niku baca ta'awud niki. Nah, qala Umairah qala al-Auza'i fil quti wa syarhul minhaji hadza muta'aqqadun faqad shahha al-amru bihi wa aujabahu qaumun. Jadi banyak beberapa ulama itu yang mewajibkan. Itu Pak. Wa amara Tawus ibnahu bil i'adah li tarkihi. Bahkan ada Imam Tawus Pak, itu memerintahkan kepada anaknya untuk ngulangi tasyahud karena enggak melakukan doa ini setelah tasyahud. Jadi enten ulama namanya Imam Tawus. Nah niku ketika anaknya mungkin ditanya kan, nah itu enggak membaca doa ta'awud niki setelah tasyahud, itu kon ngulangi. Ya, kon ngulangi itu berarti gimana?
Berarti dia itu setelah salam kemudian tasyahud kembali gitu ya. Berarti artinya nggak langsung dadak tasyahud, berarti ngulangi rakaat terakhir itu. Nah ini nggak harus ini Pak, nggak harus kok kalau misal pas tasyahud seperti ini ya, bahasan ngulangi ini ki niku sepaham kula niku yo memang dari rakaat terakhirnya itu. Nanti ngulangi meneh kemudian tasyahud, doa, terus salam. Wa yambaghi ayahtama bihi du'ahu liqaulihi alaihi assalatu wassalam waja'alhunna ta'awudzati al-arba'i akhir ma taqulu intaha. Nah, bahkan dianjurkan ayahtama bihi du'ahu liqaulihi assalatu untuk mengakhiri doa ini ketika tasyahud. Ini berdasarkan ketentuan Kanjeng Muhammad SAW. Jadi jadikanlah ta'awud 4 ini itu di akhir ketika kita baca tasyahud. Ini kesunahan Pak, kesunahan yang bisa kita amalkan, bahkan ada sebagian yang mewajibkan. Tentunya ini nggak masuk dalam rukun sholat, Nah, kalau mengatakan sholawat nih Pak, nanti kita bahas sholawat nih saya Pak. Nanti untuk bahas sholawat ini, itu dikatakan di sini, ya qala asy-syamsu ar-ramli fi syarh al-minhaj al-afdalu al-ityanu bilafzi siyadati li'anna fiha al-ityanu bima amarona wa ziyadatul akhbar bil waqi'i alladhi huwa adabun. Jadi di napa nggih ketika sholawat niki disunnahke bahkan Pak membaca sayyidina. Nah niku sing ngendika Syamsur Romli dalam kitab Syarhil Minhaj. Nah ana sing ngomong kan sayyidina apa? Sayyidina apa jenenge? Bid'ah haram sih kan. Nah, padahal kita juga ada dasarnya. Enggak kok bodoh iki mboten. Emang ada dasarnya. Jadi dalam kitab Syarhil Minhaj niku sing ngendika Imam Syamsur Romli, utamanya niku ketika kita baca sholawat itu menggunakan sayyidina. Itu. Kenapa? Karena di situ ada al-ityanu bima amarona. Jadi ada al-ityan. Ada semacam nih lho nopo kita itu menyampaikan apa-apa yang diperintahkan kepada kita. Wa ziyadatul akhbari bil waqi', dan nambahi khobar-khobar yang artinya sudah nyata kita itu nopo diperdengarkan. Apa itu yang diperintahkan? Yaitu huwa adabun, adab. Adab fahuwa afdalu min tarkihi. Nah ini lebih afdol gitu loh ketika daripada kita meninggalkan. Allahumma sholli ala Muhammad misalnya. Itu lebih afdol ketika kita menggunakan sayyidina. Ya alasannya intinya di situ maknanya supaya kita itu memiliki adab lah. Sayyidina kan maknanya pangeran kita gitu kan, pemimpin kita gitu. Bahkan di hadis-hadis kan banyak, Kanjeng Nabi ngendika kan. Nanti ana sayyidun gitu. Saya itu sayyidul bashar gitu. Jadi banyak redaksi yang mengatakan begitu. Nah, sehingga kita sebagai umatnya ketika mengatakan sayyidina itu ya tujuannya karena hormat, takzim pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mbak tapi ini lebih enak aja. Ini nggak ada yang titik-titik
Minum Pak kopi Pak. Niki Asy-Syamsu ar-Ramli fi syarh minhaj al-afdalu al-ityanu bil lafzi sayyadah ya ana fihi al-ityana bima umirna wa ziyadat al-ikhbar bil waqi' alladhi huwa adabun wa huwa afdalu min tarkihi. Pun intine adab nggih, adab. Jadi ketika kita mengatakan sayyidina itu tujuannya untuk menghormati. Nah, wa akmalu sholati ala nabi wa afdaluha sawa'un fi sholati wa kharijiha kama nassa ala dzalika ar-Ramli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah niki afdol sholawat Pak, baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat niku ngendikane Imam Romli yang dinas ya, itu redaksinya sholawat Ibrahimiyah ya, sing biasa niku Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim saat terusi sampai innaka Hamidum Majid niku. Jadi ternyata Pak, jadi Imam Suhaim itu ngendikane fil adabi imtithalul amri wa ziyadah. Jadi di dalam adab itu termasuk daripada imtithalul amri, termasuk melaksanakan perintah gitu. Jadi kita itu beradab, di dalam melaksanakan adab itu termasuk daripada menjalankan perintah wasiyadah dan apa ibaratnya tambahan lah. Di wazahiru annal afdhala dzikruhu fi ghairi nabiyina aidon. Bahkan secara zahir itu secara afdolnya zikruhu mengatakan lafaz itu siyad ya sayyid fi ghairi nabiyina di selain nabi kita. Jadi sayyid itu kan kadang ada para habaib disebut ye kan aslinya sayyid Pak nyebutnya. Nah di Jawa itu nyebutnya sayyid ye gitu. Ya, itu kan juga mengagungkan maknanya. Nanti dalam mengagungkan, menghormati itu termasuk daripada imtithalul amri, yaitu menjalankan perintah. Nak cara pembukaan itu al-mukarram, yang mulia, mirip-mirip lah jadi. Al-mukarram sinten. Niku sayyid. Nah setelah itu kita masuk di salam, masuk di salam. Nanti aqallus salami assalamualaikum. Jadi paling minimal salam adalah assalamualaikum. Tasdidu salami ala sini, tasdidu salam iku ala sini iku tetap ing ngatasi huruf sin assalamu gitu Pak. Nah kita bahas salam. Jadi salam niku apa ngendikane kanjeng Nabi miftahu sholatil wudu'u wa tahrimuha at-takbiru.
wa tahliluha ataslim. Temriki itu antar redaksi nih Pak, temriki maksudnya diambil dari hadis apa ngoten Pak? Ibnu Majah nomor 275, Mustad Ahmad temriki. Nah, ini kitab sini ki mboten enten. Jadi sami di sini ada. Jadi miftahu sholati, kunci atau pembuka sholat itu adalah wudu. Jadi wong kok nggak wudu itu nggak boleh sholat. Gitu. Itu wudunya nggak sempurna, rukunnya juga tidak boleh sholat. Nah, wa tahrimuhu at-takbir, dan yang bisa mengharamkan artinya itu mengharamkan hal-hal yang sebelumnya dibolehkan, ya, terus setelah itu tidak dibolehkan ketika kita mulai sholat loh, itu adalah takbir. Karena itu dikatakan takbiratul ihram, ya kan? Nah, takbir itu takbir, ihram mengharamkan hal yang sebelumnya dibolehkan. Wa tahliluhu at-taslim, dan yang menghalalkan adalah taslim, salam. Nanti semuni assalamualaikum jadi oleh kabeh. Yang sebelumnya tidak boleh. Nanti kayak bicara gitu kan. Kayak misal minum, makan itu boleh kembali ketika salam gitu. Nah, wa akmaluha assalamualaikum warahmatullahi. Kalau sempurnane niku assalamualaikum warahmatullahi. Niku sempurnane. Wala tusannu wa barakatuhu, tidak disunahkan nambahi wa barakatuh. Tidak disunahkan. Nanti eneng salat kok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini berarti kurang pas. Karena wabarakatuh itu tidak disunahkan. Kecuali dalam sholat jenazah. Nah, sholat jenazah itu memang disunahkan ditambahi wabarakatuh gitu. Wa tusannu taslimatun tsaniyatun litibai. Jadi juga disunahkan salam yang kedua. Jadi salam yang termasuk rukun sholat adalah salam yang pertama. Niku Pak. Salam yang kedua niku hukumnya sunnah. Gitu. Walau iqtasara al-imamu ala taslimatin sunnah lil makmumi taslimatani. Kalau misal ada imam yang salamnya cuma sekali, maka tetap disunahkan bagi makmum untuk salam 2 kali gitu. Nanti imamnya misal assalamualaikum warahmatullahi udah. Nah, untuk makmum tetap disunahkan salam 2 kali. Alasannya li'annahu kharaja anil mutaba'ati bil ula. Karena salam yang kedua ini kharaja anil mutaba'ati bil ula. Maksudnya gini, karena makmum ini dia itu dikatakan sudah selesai mutaba'ahnya, melu imamnya bil ula, sebab salam yang pertama. Ada salam pertama dari imam. Nah, makmum itu status untuk ngikuti imam itu rampung gitu maksudnya. Sehingga ketika dia salam yang kedua itu nggak masalah gitu. Bi khilafit tasyahudi al-awwal, berbeda dengan tasyahud pertama, tahiyat pertama Pak. Lau tarakahu al-imamu lazima al-ma'mum tarkuhu liwujubil mutaba'ati qabla salami. Jadi kalau misal imam itu tahiyat awal ninggal ke tahiyat awal, jadi lali lupa nggak tahiyat awal, imam langsung berdiri. Nah, maka makmum ini hukumnya wajib untuk meninggalkan tahiyat awal juga. Karena alasannya liwujubil mutaba'ati qabla salam, karena wajibnya ngikuti imam itu masih ada selama sebelum salam pertama. Gitu Pak. Paham gini ya? Jadi ketika salam pertama, misalnya tahiyat pertama niku hukumnya kan bukan rukun, tapi jenengane sunnah abad. Sunnah abad itu sunnah yang ketika ditinggalkan itu bisa diganti dengan sujud sahwi. Sujud yang dilaksanakan
setelah tasyahud selesai, setelah doa juga tadi, doa yang tadi dari 4 hal, pelindungan 4, tapi sebelum salam. Terus rampung tasyahud, tur maca doa, nan delalah misal jenengan niku nggak melaksanakan sunah apaat, contoh nih tahiyat pertama, maka diganti dengan sujud sahwi, gitu. Subhana man layanamu wala yasu, subhana man layanamu wala yasu, dibaca 3 kali. Terus lenggahnya lenggah iftiros Pak, biasa koyo tahiyat pertama. Nah pas lenggah niku jenengan mocone podo koyo ketika kita duduk di antara 2 sujud. Robbi ghfirli warhamni wajibuni ila akhirih. Terus sujud meneh, subhana man layanamu wala yasu, subhana man layanamu wala yasu 3 kali. Terus lenggah duduke koyo tahiyat akhir, langsung salam. Jeda sedikit, assalamualaikum. Itu tata cara sujud sahwi ketika misal meninggalkan sunah apa. Sunah apa itu contohnya ono tahiyat awal, ada juga kunut subuh adalah mandan kawanan, ya kan, gak fokus, gak kunut akhirnya, ya. Niku ketika wis jenengan wis rukuk niku nggak boleh untuk berdiri lagi, Pak. Nggih, nggak boleh. Pokoknya lanjut baik. Nanti diganti dengan sujud sahwi. Niku contoh-contoh sunah apa. Nah, ini juga begitu tadi ya. Ketika imam kok jelalah niku lali tahiyat awal, maka makmum wajib untuk meninggalkan tahiyat awal. Alasannya karena mutabaah itu lebih, bahkan wajib hukumnya. Sedangkan tahiyat awal hukumnya sunnah gitu. Nah tapi kenapa kok salam kedua itu tetap boleh sunnah dilaksanakan oleh makmum meskipun imamnya nggak menjalankan? Karena tadi jawabannya ketika setelah salam pertama iku mutabaah ataupun mengikut wajibnya ngikutinya makmum kepada imam itu wis rampung gitu ya. Sehingga ketika makmumnya itu salam kedua ini tetap disunahkan. Walau salama asaniyata mu'taqidan annahu salama al-ula lam yakfihi wa yusallimu al-ula wujuban wa yu'idu asaniyata nadban wa yasudu lisahwi. Ini yang masalah gini Pak. Misal ada orang dia salam, sebetulnya salam kedua, tapi dia meyakini bahwasannya dia itu melaksanakan salam pertama. Lucu nih. Jadi dia itu salamnya itu salam kedua, tapi mungkin ya dia itu pas salam pertama lagi mandan lali kok. Artinya nggak kelingan gitu nih. Nanti pas salam kedua, waya kan salam kedua ya, tapi dia meyakini oh ini salam pertama gitu loh, paham gak? Bisa bisa digambarkan. Jadi dia mungkin lali salam pertama ini. Pokoknya pas salam yang ke kiri ini salam pertama ini gitu kan. Nah kalau seperti itu maka tidak cukup, artinya dia dianggap belum melaksanakan salat. Maka wa yusallimu al-ula wujuban, wajib salam yang pertama, berarti balik meneh, salam pertama, wa yu'idu atsaniyata, dan ngulang yang kedua, baru mulai yang kedua sunnah hukumnya. Intinya maksudnya tetap wajib melaksanakan salam gitu loh, karena ketika meskipun dia itu salam yang kedua, tapi kalau yang kedua ini dia yakini itu salam pertama, karena mungkin yang pertama itu dia merasa oh ini urung salam gitu kan ya, remeng-remeng loh Pak, misal pas ngantuk assalamualaikum remeng-remeng gitu, pas salam kedua ini salam pertama ini genah, nah berarti wajib ngulangi gitu. Ini lucu ini Pak. Nah itu gitu. Mungkin ini jadi masalah karena dia letaknya kan di salam kedua kan, ya kan. Nah nanti koyok ragu-ragu loh, sehingga wajib ngulangi salam meneh. Salam pertama baru disunahkan meneh salam yang kedua. Wa yusannu inda ityanihi bil marrataini ayafsila bainahuma bisaktatin. Nah niku disunahke Pak, ketika kita melaksanakan 2 salam niku ada saktahnya, ada jeda, jeda sedikit saktah niku.
Nanti misal assalamualaikum kan, assalam kan gini tuh, pas muni assalam itu sik nang madhep kiblat nih wajahnya lah ya. Nanti pas assalamu ini wis mulai miring, assalamualaikum, pas kum itu diusahakan betul-betul sudah noleh ke makmum yang di samping, karena kum ini kan maknanya kalian semua. Oke, assalamu mudah-mudahan keselamatan, assalamualaikum tercurah kepada kalian semua. Kum ini maksudnya kalian yang hadir di sini, gitu kan, kum. Nah, sehingga ketika kita baca kum itu usahakan ya memang udah di samping. Pas isi salam nih kan asal kan keselamatannya Gusti Allah toh. Karena itu masih di sini kita. Nanti asal lagi isi begini. Assalamualaikum warahmatullah. Nah itu ini meneh sakta menulis sidik terus assalamualaikum warahmatullah itu. Waqat tahrumu asaniyatu bi an arada ba'dal ula munafil lisolatin kahadasin wa khuruji waqti jum'atin. Waqat tahrumu, tapi terkadang bisa haram Pak, ternyata. Jadi bisa haram, salam yang kedua ini kadang bisa haram. Aneh ya, kan mau sunnah, tapi kadang-kadang bisa haram. Bi an arada ba'dal ula munafin lisolati. Ketika misal setelah salam pertama ya itu ada munafin atau hal-hal yang bisa membatalkan sholat ya, misal pas salam pertama assalamualaikum tut misal mentut maka seperti hadas atau mungkin yang lain, maka dihitung hukumnya salam kedua itu hukumnya haram gitu. Contoh meneh wa khuruji waktu Jum'atin. Ini khusus Jumat nih, khusus Jumat. Pas salam pertama, waktu Jumat entek misal. Maka nggak boleh salam yang kedua. Tapi kalau sholat yang lain boleh. Maksudnya kalau kasusnya waktu habis tuh ya, ini khusus untuk Jumat. Kalau sholat yang lain tuh ketika salam pertama adalah entek misal, bos sholatnya kapan nih? Wongnya akhir-akhir berarti ya. Jumat kan nggak butuh jam ruas Pak, jam luru ya oleh Jumatan, jam luru, selagi urung asar niku oleh Jumat, gitu. Nanti waktu Jumat itu adalah waktu zuhur, gitu. Nah memang disunahkan, dibolehkan itu azan di waktu Jumat itu waktu istiwa, Tapi rata-rata di kita itu enggak, tetap menggunakan waktu zuhur. Nah waktu istiwa kan gini, misal waktu istiwanya sedih Pak, cuma beberapa menit, 2 menit paling pas matahari tek di atas kita ini loh. Ini kan istiwa, itu kan makruh untuk sholat. Nah kecuali hari Jumat, kalau hari Jumat itu gak makruh ya. Adzan misal di waktu istiwa itu tetap udah masuk waktunya. Nah itu. Tapi kalau yang di kita itu enggak, menggunakan waktu zuhur. Li'annaha wa illam takun juz'an minas sholati fahiya min tawabi'iha wa mulhaqatiha. Kenapa kok bisa haram salam yang kedua setelah diselani dengan hadas ya. Nanti pas salam pertama ada hal yang membatalkan sholat. Ini enggak ada stol ya misalnya ngomong atau mungkin makmum segala macam. Pokoknya bariku terus haram ketika diselani dengan hal-hal yang membatalkan sholat. Karena wa illam takun juz'an minas sholati, meskipun salam yang kedua itu bukan bagian daripada sholat, tapi fahya min tawabi'iha. Tapi salam yang kedua ini termasuk tawabi, yang ngikutin gitu loh, yang mengikutin hal-hal yang mengikuti sholat gitu loh maksudnya. Masih bagian, bukan bagian sih, artinya apa ya Pak, buntute lah mungkin bisa dikata begitu. Kopi nih
Tambahan, okay. Ada yang mengatakan mulhaqatun tambahan. Jadi tambahan itu sudah jadi masalah berarti intinya Pak. Okay. Penggabungan maknanya juga. Nanti meskipun bukan bagian daripada sholat, tapi salam yang kedua ini termasuk tawabe atau yang mengikuti dan termasuk tambahan daripada sholat. Gitu. Wa yusannu ayusri'a bisalami wala yamuddaha. Dan disunahkan juga salam nikuki cepat ternyata Pak. Disunahkan cepat. Ayusri'a bisalami wala yamuddaha. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi enggak disunahkan Pak. Assalamualaikum. Itu enggak gitu loh. Oke. Nanti cepat niku disunahkan cepat. Enggak didawak-dawak nih. Wa ayusallima al-ma'mumu ba'da faraghil imami mintas lima taihi. Dan disunahkan bagi makmum iku salame iki setelah imam rampung daripada 2 salam Pak. Nah niku sunnah hukumnya. Jadi sunnah. Jadi imam wis rampung 2 salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru makmume salam. Niku sunnahnya ngono. Gitu. Nah walau koronahu jaza kabaqiyatil arkani illa takbiratal ihrami. Kalau misal barengi Pak, barengi salam, barengi loh nggih. Niku enggak masalah, tetap dibolehkan, tapi enggak dapat kesunahan. Ini koyok-koyok maksudnya koyok rukun-rukun yang lain Pak. Niku boleh untuk dibarengi. Boleh Pak. Enggak oleh kesunahan. Misal ruku bareng nggih. Karena sing apik kan ngenten sing sunah kan. Hati ketika imam niku ki ruku Allah kan Allah mulai condong lho nggih. Nah imam makmum wis mulai melu. Ngoten. Enggak kudu plek langsung lho Pak. Nah niku pun maksudnya sunahnya kaya ngono. Tapi nak barengi niku mboten masalah juga. Ketika barengi napa gerakane imam dalam rukun sholat niku enggak masalah. Kecuali siji Pak, takbiratul ihram. Ini enggak oleh dibarengi. Bahkan sedikit dari bagian takbiratul ihram itu enggak boleh dibarengi makmum. Jadi misal Allah urung bareng misal, imam makmum wis melu Allah, ini enggak boleh Pak. Enggak sah. Nanti kudu dipastikan imam itu udah menyebut roh Allahu Akbar. Lakinnal muqaranah bidzalika makruhatun mufawitatun li fadilatil jamaah fima qarana fihi faqat. Nah, tapi masalahnya Pak, masalahnya itu membarengi imam koyok ngono iku menghilangkan fadilah jamaah Pak. Waduh, repot ya. Barengi oleh enggak ini. Tapi menghilangkan fadilah jamaah. Fima korona fihi faqat, apa-apa yang dia itu membarengi di situ. Nanti misal Pak, dia membarengi di bagian rukuknya misal ataupun sujudnya gitu. Nah di bagian ruku dan sujud itu fadilah jamaah hilang maksudnya. Gitu. Jadi ada fadilah jamaah yang hilang di bagian yang makmum dan imam itu bareng gitu. Amal muqaranatu fi takbiratul ihrami au fi ba'diha fa haramun mubtilatun lis-shalat. Bahkan kalau ketika muqaranah ataupun membarengi imam dalam takbiratul ihram ataupun sebagian daripada takbiratul ihram niku selain haram niku hukumnya juga mubtilatun lis-shalat, membatalkan salat. Salatnya langsung batal niku. Nah, ngoten nggih. Terus niki terakhir Pak. Far'un wa yusannu ayyajlisa ba'da sholati liya'ti bidzikri wa du'ai al-waridaini ba'da sholati. Disunahke lungguh-lungguh setelah sholat itu melaksanakan zikir terus doa al-waridain yang warid ba'da sholati setelah sholat. Alasannya Pak, li'anna tarka dzalika jafwatun ay i'radun bainal abdi wa rabbih. Karena kalau meninggalkan zikir dan doa setelah sholat
niku dihukumi jafwah. Jafwah itu ini gitu Pak, mengu teko Gusti Allah. Mengu itu artinya iki koyo gak betah gitu loh maksudnya. Salam langsung celing hilang misal. Gitu. Koyo ki salat itu ki adalah hal yang pengen dang pengen dang selesai kayak wis. Nah, koyo karena itu disunahkan ya gak ngetok-ngetoki lah. Dizikir terus doa. Wali anna doa mustajabun ba'da sholat, bahkan doa setelah sholat niki hukumi diijabah. Okay. Jadi karena idza sallama minas sholati qala niki pokoknya wis pas Pak niki sing diwarah-warah ini pun pas. Jadi ketika ba'da sholat ketika kanjeng Nabi maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Niku wis pas Pak, encen ngono, disunahke encen ngono. Nah, cuman ada di sebagian daerah itu doane ngene, Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu ada sebagian daerah begitu. Oke, pon nanti ngamalke dhewe Pak. Terus setelah dewe maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, terus waqala ngendika kanjeng Nabi man sabbaha Allah dubura kulli sholatin salatan wa salasina, siapa orang yang baca subhanallah dubur niku maksud iki ya langsung bar salat Pak, bar salat langsung enggak lama setelah itu membaca subhanallah 33 wa hamida Allah Ta'ala, dan muji kepada Allah Ta'ala salasan wa salasina 33 wa kabbara Allah Ta'ala salatan wa salatina summa qala tamamal mi'ah, kemudian baca takbir 33 dan ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pas lah ini, maka hufirat khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Jadi di sepuro kesalahannya meskipun sebanyak umpruk di lautan, busa di lautan, buih di lautan, buih benar. Jadi sebanyak itu dosa kita nak rajin maca niki setelah sholat niku di sepuro. Nggih, nah karena itu Pak, meskipun lakoni dosa iki nek iso yo gak tinggal salat terus bariku ditambahi wirid ngenten iki, itu loh maksudnya. Jadi ibaratnya ono napa nggih, ono penghapuse. Wa kana idza insarafa min sholati istighfara salasan. Kemudian kanjeng Nabi niku ketika setelah sholat istighfar 3 kali. Kan ngoten nggih biasa nggih, astagfirullahaladzim sebariku. Kayak maca kanjeng Nabi maca niku Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Niki diriwayatkan teng kitab Muslim pun. Nah, terus bariku kanjeng Nabi niku ditangleti Pak. Ayo doa asma, doa apa yang paling didengar? Akrobu al ijabah, yang paling parek untuk diijabah. Maka jawabannya kanjeng Nabi 2. Jauful laili, doa di pertengahan malam. Sholat tahajud misal atau sholat hajat misal di pertengahan malam. Yang kedua, waduburu sholawatil maktubah, dan setelah sholat 5 waktu. Niku diijabah. Paling nopo nggih, paling potensi diijabahnya itu 2 itu. Mana ijabah itu lain-lain Pak intinya. Sekarang tinggal kita niku niteni lho Pak. Setiap doa ba'da sholat niku sing didungane apa? Nah bariku oleh apa ngoten. Wis istiqomah doa terus nggih. Nah, itu kira-kira diijabahnya bentuknya apa? Gitu. Itu pasti diijabah Pak. Nggih, cuman bentuknya lain gitu. Misal doa jenengan niku doa nopo, misal dislametke atau anake misal soleh segala macem, terus apapun itulah. Nah niku tinggal diangen-angen Pak. Doa wis pengakeh setiap ada sholat niku ijabahe bentuknya apa gitu. Karena mana ijabah itu kan
sing paling terbaik Pak aslinya niku. Sing paling terbaik mungguhi kita. Maksudnya sing paling terbaik menurut Allah ketika diberikan kepada kita. Itu makna ijabah begitu aslinya. Gitu. Hati enggak kok jaluk iki terus mesti dioleh, enggak. Gitu Pak. Karena kita itu enggak tahu sebetulnya dapat itu tuh baik atau enggak gitu. Tapi ketika kita doa apapun, nah diijabah itu maknanya berarti kita diberikan hal yang terbaik, yang menurut Allah gitu. Karena Allah itu yang lebih tahu kan Pak, yang lebih tahu masa depan atau setelah kita dapat itu bagaimana, itu kan yang paling tahu Allah. Wa yakunu kullu minhuma sirron. Nah bahkan doa kalau wirid ini memang sir Pak. Oke, maka ada yang ngamalkin sir toh, nggak kenceng loh. Subhanallah. Cilik maksudnya. Nah, tapi kalau tujuan menjaharkan itu tujuannya untuk ta'limal makmumin, untuk ngajarkan makmum. Faida ta'allamu asarra, dan ketika wis ngerti, wis berarti subhanallah, nampas subhanallah bariku lirik meneh. Aslinya koyo ngono. Kan enek sing ngonten iku to, sing ngamalke. Misal subhanallah sekencang imame bar makmum langsung subhanallah langsung lirik. Subhanallah. Aman. Terus alhamdulillah kencang meneh. Wis alhamdulillah lirik. Ini kita lirik. Ngonten asline. Nggih. Zakara dzalika Syekhul Islam fi Fathil Wahab. Ini sing ngendika Imam Zakaria Al-Ansari, pengarang kitab Fathil Wahab. Jadi ngonten niku. Tapi tujuan kok kenceng wae kan enek tujuane to, Pak. Ya men gak ngantuk ini. Nggih, men gak ngantuk, men tetap semangat dikire, ngonten Pak. Mungkin cukup itu Pak untuk ngaji di malam hari ini, semoga bisa manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup Bang. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.